Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan membahas Field Report atau FR dari pelaksanaan SKB Kesehatan di tahun 2018. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan SKB di tahun ini. Oke, kita langsung saja ke Field Reportnya. Ini assalamualaikum, sekedar ingin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita ambil dari soal SKB perawat terampil ya. Saya siap ujian Selasa bulan 4 Desember 2018 ya. 30 soal kesehatan umum. Nah, ini dia yang termasuk ke dalam materi kesehatan umum ya teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi, yang kedua tentang Nawacita Kesehatan. Kemudian tanggal Hari Cuci Tangan Sedunia, HKN, Hari Kesehatan Nasional ya, Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan JKN, kemudian bulan pemberian obat cacing, bulan pemberian MR ya, mungkin ini maksudnya adalah ke imunisasi MR ya, kemudian posisi patologi atau post operasi, cara hitung mililiter obat injeksi, kemudian persentase luka bakar dan PHBS di keluarga. Ini namanya Field Report ya teman-teman. Jadi tidak mungkin soalnya lengkap gitu. Jadi ini hanya sebagai intisari atau poin-poin sebagai gambaran materi-materi yang diujikan pada SKB Kesehatan Umum. Oke, kita coba mulai bahas. Mungkin tidak semuanya akan kita bahas, nanti kita lanjutkan di season selanjutnya. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi. Jadi kalau aborsi itu kan dinilai secara hukum, kemudian salah satu sisi dinilai secara bidang kesehatan. Kalau secara hukum mungkin banyak ya terkait undang-undang, pidana dan sebagainya. Namun secara kesehatan ini secara khusus teman-teman dibahas di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Itu tentang kesehatan. Utamanya itu ada di pasal 75 dan 76. Jadi perlu diingat ya untuk kasus aborsi ini secara sudut pandang kesehatan itu dibahas di pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Oke, kita lihat ya. Yang pertama untuk pasal 75. Jadi ini sebagai gambaran materi, nanti soalnya bisa aja di utak-atik gitu tergantung si pembuat soal ya. Misalkan siapakah yang berwenang melakukan aborsi atau kriteria apa yang diperbolehkan secara undang-undang di bidang kesehatan, itu bisa saja gitu ya. Namun kita bahas dulu di isinya di pasal 75 ayat 1-nya, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Itu yang pertama. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan. Jadi, setiap orang itu dilarang aborsi kecuali yang pertama, ada indikasi kegawat daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Jadi, sudah ada kegawat daruratan medis di sana. Baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Oke, jelas ya. Jadi ada indikasi kegawat daruratan medis yang sifatnya itu bisa mengancam ibu, gitu ya, ataupun mengancam bayi, ataupun dengan yang sifatnya genetik ataupun penyakit bawaan si bayi yang menyebabkan si bayi itu secara viabilitas atau secara kemampuan hidup itu kecil gitu ketika dilahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kehamilannya itu disebabkan karena perkosaan ya. Karena proses perkosaan sehingga dapat menyebabkan trauma psikologis yang hebat bagi si korban. Itu diperbolehkan. Kemudian ayat 3-nya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Nggak boleh langsung-langsung minta aborsi dengan alasan-alasan tadi. Jadi harus ada konseling dulu. Konseling sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kegawat daruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ada aturan pemerintah lain yang mengatur terkait dengan kasus perkosaan ya teman-teman ya. Ini untuk yang pasal 75. Jadi nanti soalnya banyak gitu. Soalnya bisa aja indikasi kegawatan medis apa aja. Kemudian terkait korban pemerkosaan bisa aja muncul gitu ya. Oke, kemudian yang pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan. Yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu ya. Jadi semua itu syarat-syarat yang ada di pasal 75 baik itu secara kegawatan medis, adanya cacat yang berat gitu ya, menyebabkan viabilitas bayi hidup, itu dilakukan jika kehamilan berumur 6 minggu ya. Sebelum 6 minggu aja, kalau setelah 6 minggu walaupun ada faktor-faktor yang di atas, kemungkinan besar harus tidak bisa dilakukan aborsi ya. Aborsi selama dimaksud pasal 75 hanya dapat dilakukan jika satu sebelum 6 minggu, karena ada teori yang mengatakan setelah 6 minggu itu sudah ada konsepsi roh yang ditiupkan ke janin. Itu secara agama. Itu ya. Jadi sebelum kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam keadaan kedaruratan medis. Nah, sekali lagi ada pengecualiannya. Dalam kegawat daruratan medis, sangat gawat darurat mengancam nyawa ibu, maka tetap harus dilakukan oleh tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri gitu ya, oleh tenaga kesehatan. Biasanya kalau kasus seperti ini oleh dokter obgyn ya, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan karena sudah dewasa, dengan izin suami bagi yang sudah punya suami, kecuali yaitu ya perkosaan, dan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri ya, di rumah sakit biasanya. Oke, itu jadi untuk tentang aborsi ya cuma ini di pasal 75 dan 76. Kemudian bisa aja terkait yang lain yang menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Banyak ya terkait dengan anak balita gitu ya. Kemudian terkait dengan forensik juga biasanya muncul ya. Biasanya muncul yang kalau misalnya ada kasus visum dengan kondisi gangguan mental, siapakah yang berhak menangani misalkan. Nah, itu ada di pasal 36, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Bisa aja ini yang diambil dari segi aborsi, yang segi yang bidang yang lain dari undang-undang itu bisa aja dimunculkan. Oke, itu ya teman-teman ya. Next kita ke poin yang kedua. Tadi yang kedua itu terkait dengan nawacita kesehatan. Ya, nawacita itu kan ada di SKB sebelumnya ketika periode Jokowi JK ya. Itu ada 9 poin gitu. Nah, untuk yang terbaru teman-teman, untuk nawacita yang terbaru Bapak Jokowi Ma'ruf Amin di tahun 2019-2020 itu ada 5 poin. Kalau yang dulu kalau nggak salah waktu SKB dulu itu tuh si nawacita itu kalau yang terkait kesehatan itu ada di poin 5. Kalau yang sekarang, kalau misalkan nanti soalnya itu adalah Jokowi Ma'ruf, maka ada 5 poin nawacita, namun untuk yang kesehatan itu masuk di poin yang kedua. Gitu ya, ada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi, mereformasi birokrasi dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Nah, kita lihat fokus di poin yang kedua itu terkait pembangunan SDM. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulai pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Itu udah jelas ya. Kesehatan atau nawacita kesehatan di Jokowi Ma'ruf Amin ada di poin 2, yaitu di pembangunan SDM. Tentunya ini nanti turunnya ke visi misi Presiden, kemudian visi misi Kemenkes dan juga RPJMN. Nah, ini juga akan melingkup dari SDGs secara global ya, atas Sustainable Development Goals yang menjadi wacana seluruh negara di dunia. Itu juga akan mewarnai dari nawacita dan juga turunannya di Kemenkes dan RPJMN ya. RPJMN itu adalah rencana pembangunan jangka menengah. Jadi kalau dulu mah ada Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3 zaman Soeharto, sekarang mah namanya RPJMN.
Jadi ada target menengah walaupun tidak bisa dicapai tahun ini, tapi ada target minimal satu periode kepresidenan. Oke, kita lanjut turunannya itu ke visi pemerintah. Visi pemerintah, ingat ya, untuk visi pemerintah pasti ada gotong royongnya nih. Visinya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misinya gitu ya, ada 9 teman-teman. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ya, ekonomi yang produktif, mandiri. Dan selanjutnya, khusus yang menangani masalah kesehatan itu ada di poin 1, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi, misi itu adalah penjabaran dari visi. Bagaimana untuk mencapai visi. Dan ada 9 langkah yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang menyangkut kesehatan itu ada di misi nomor 1, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kemudian visi Kemenkes itu pasti juga menginduk ke visi pemerintah. Kalau visi pemerintah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Visi Kemenkes terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat. Nah, jadi ada bawa-bawa visi secara umum ya. Terwujudnya ke masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ya, itu yang Kemenkes. Kemudian yang RPJMN ini tuh penjabaran dari visi presiden di Nawacita. Kemudian menggabungkan juga visi Kemenkes. Dan yang terakhir tentunya ini adalah bagian dari SDGs atau SDGs, Sustainable Development Goals yang ditargetkan sampai 2030. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, ya, KB, kesehatan reproduksi ibu anak, kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat, ya, gizi. Yang ketiga itu pengendalian penyakit menular, tidak menular ya. Kalau kita gambarnya lihat itu ada paru-paru sama gambar orang gemuk. Kalau yang paru-paru itu adalah penyakit menular ya. Yang gemuk itu penyakit tidak menular ya, obesitas. Kemudian ada pembudidayaan gerakan hidup sehat. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Ada 5 ya RPJMN, yang RPJMN kesehatan ya. Oke, ya ini untuk yang poin nomor 2 ya teman-teman ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang Hari Cuci Tangan Sedunia. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya, terkait dengan soal-soal kesehatan umum campuran. Nah, ini tuh tanggal 15 Oktober ya teman-teman ya, dijadikan sebagai Hari Cuci Tangan Dunia gitu. Kemudian ini saya ambil screenshotnya untuk yang materi yang tentang cuci tangan ya. Tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Langkah kedua dari 6 cuci langkah yang dianjurkan WHO adalah, berarti kan ini kita harus hafal 6 langkah ya. Dulu 7, sekarang 6 ya. Nah, ini saya sudah urutkan yang dari A sampai E itu adalah 1 sampai 5. Ya, yang pertama, ratakan sabun di kedua telapak tangan. Yang kedua, gosokkan punggung sela-sela jari, boleh sambil dipraktekkan ya, dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian gosok kedua telapak dengan sela-sela jari. Punggung jari tangan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari kiri, sisi kiri, dan kedua tangan saling mengunci. Itu yang saling mengunci ya. Kemudian ibu jari tangan digosok berputar, genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Sedangkan yang keenam itulah gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Ini harus hafal teman-teman ya. Dari mulai meratakan punggung, kemudian sela-sela, mengunci jempol, sama yang terakhir itu ujung-ujung jari berputar ya. Nanti biasanya suka ada yang 6 langkah tuh ditanya langkah keberapa, sama ya hari cuci tangan jangan lupa di 15 Oktober ya. Oke, selanjutnya ya, ini yang selanjutnya adalah terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ya. Hari Kesehatan Nasional mungkin tidak akan banyak yang akan dibahas di Hari Kesehatan Nasional ataupun yang keluar pada saat SKB, lebih ke Hari Kesehatan Nasional yang keberapa dan temanya apa. Mereka yang terakhir itu yang ke-55 ya teman-teman. Yang terakhir itu ke-55 tahun 2019. Temanya adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Sehat unggul, ingatnya itu aja. Generasi Sehat Indonesia Unggul, sehat unggul.
Kalau yang ke-54 2018 adalah Aku Cinta Sehat. Bukan Aku Cinta Rupiah ya. Aku Cinta Sehat. Yang ke-53 2017 adalah Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Sehat Kuat. Itu yang 2017. Aku Cinta Sehat 2018. Kuat dan Unggul. Sehat dan Unggul itu yang 2019. Yang ke-52 tahun 2016 adalah Indonesia Cinta Sehat. Ya, sebenarnya dibolak-balik ya. Oke, itu kemudian yang terakhir teman-teman, ini saya bahas sampai ini dulu biar nggak terlalu panjang videonya. Itu terkait dengan Permenkes JKN. Permenkes JKN. Jadi landasan hukum JKN itu banyak. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya terkait dengan SJSN. Kemudian perangkatnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaranya. Habis itu peraturan semua. Jadi kalau yang secara undang-undangnya ada pasal 27 ya, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011, peraturan semua. Kita lihat yang peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes itu cuma ada satu. Ada dua. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas). Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif. Udah dua itu. Jadi ada dua yang di tahun 2013 sama nomor 71 sama nomor 69. Yang 71 itu adalah tentang pelayanan kesehatannya, yang 69 itu tentang tarifnya. Jadi udah diingat-ingatnya 6971 2013 dua-duanya. Itu yang Permenkes. Yang 69 itu tentang tarif, yang 71 itu tentang pelayanan. Oke teman-teman, itu aja dulu dari saya. Saya potong dulu sampai yang Permenkes JKN ya. Berarti yang selanjutnya saya akan bahas di video selanjutnya. Silahkan untuk jika merasa bermanfaat untuk di subscribe, jangan lupa komen dan juga di share ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.